bertemu lagi dengan program rutin BPSDM Jawa Timur, Dialog Pakar. Nah, dialog ini sangat spesial karena kehadiran tokoh dari luar pulau, tepatnya dari Makassar, yaitu Bapak Dr. Andi Taufik, Kepala Pusat LAN Makassar. Di sesi ini kita akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Bagaimana kabar Pak Andi Taufik? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat Mas Hari, sehat. Aman ya? Aman, terkendali COVID mudah-mudahan juga. Alhamdulillah. Nah, Pak Andi Taufik, BPSDM Jawa Timur baru saja usai pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, beberapa produknya saya bawa ya. Nanti mohon komentarnya. Jadi produknya satu, modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Jadi seperti majalah. Jadi isinya juga seperti majalah. Tetapi isinya adalah laporan aksi proyek perubahan. Ada satu. Ini dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Jawa Timur, kemudian ada beberapa lagi eselon 2 dari daerah lain, Kota Malangnya. Ya, jadi si melon hijau. Nah, modelnya seperti ini. Jadi yang semula kaku seperti skripsi, nah sekarang agak lebih smart menurut saya. Nah, saya minta komentar dari Pak Andi Taufik dengan perubahan output produk belajar, kira-kira apakah bisa membangun kreativitas dan seterusnya. Monggo Pak. Makasih Pak Ari. Saya kira yang pertama ini adalah bentuk metamorfosis ya, perubahan. Dulu produk pembelajaran kita itu outputnya itu berupa laporan yang sangat tebal gitu ya. Jadi mirip sekali dengan skripsi atau tesis gitu atau disertasi. Jadi tebal, kemudian dijilid dan lain sebagainya. Nah itu padahal sebagai sebuah produk sebenarnya itu ada proses keberlanjutan di dalamnya. Kemudian ada sustainabilitas jangka pendek, ada jangka panjang. Sehingga untuk bisa supaya itu lebih mudah, lebih praktis gitu ya, dan lebih kreatif ya. Itu kita mendesain ini yang didesain oleh Jawa Timur ini luar biasa ya. Jadi bentuknya seperti majalah. Tapi isinya itu adalah meramu dari sekian banyak halaman, kemudian dituangkan dalam bentuk yang infografis yang sangat cantik gitu. Sehingga kita kalau mau membanggakan ya produk pembelajaran kita selama mengikuti leadership training itu jadi mudah gitu ya. Nah, kalau dengan model majalah seperti ini, kalau ada kawan-kawan kita yang datang, kita ingin menunjukkan ini loh karya saya, dan mereka akan bawa itu seperti membaca majalah Tempo, majalah misalnya majalah hiburan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena isinya menarik gitu ya. Isinya foto-foto kegiatan, kemudian milestone aktivitas mereka ya, bertemu dengan stakeholder sampai ke pelaksanaan pelatihannya. Dan itu menarik sekali gitu. Dibanding dia model Word ya. Dan sekarang memang eranya era digital dan juga sekarang mencetak itu lebih mudah gitu. Jadi tidak seperti dulu kalau mau mencetak itu seperti mau mencetak buku. Sekarang kita bisa pesan berapa saja sehingga mereka bangga dengan produknya karena didesain yang cantik begitu seperti majalah kita. Terima kasih. Model seperti ini tidak hanya di pelatihan kepemimpinan nasional, tapi juga transformasi sudah di pelatihan kepemimpinan administrator yang besok seminar. Sehingga ini belum dijilid karena besok diseminarkan seperti ini. Jadi Pak Taufik, BPSDM Jawa Timur, mohon supportnya. Nanti mulai dari latsar, semua produknya di model seperti ini, karena ada
keasikan mengerjakan ini sehingga tidak merasa kaku mengerjakan tugas seperti itu. Oke. Sekarang yang kedua Pak Taufik, mohon pencerahannya. BPSDM Jatim dan BPSDM seluruh Indonesia tentu ketika menghadapi kondisi pengembangan SDM juga diperlukan kolaborasi dengan institusi lembaga-lembaga yang lain. Nah, seperti apa model kolaborasi yang praktis, yang efektif, sehingga dengan kolaborasi ini pengembangan kompetensi itu bisa lebih terakselerasi. Ya baik Mas Ari. Saya kira ini kolaborasi dan sinergitas ini menjadi kata yang sangat indah sekali. Jadi kita pahami sekarang bahwa di mana-mana kita bisa menyaksikan kalau kita bekerja bersama ya menggunakan lebih banyak orang dan bisa ada bertukar informasi, pengetahuan gitu. Itu rasanya lebih enak gitu. Jadi sekarang kita bisa melakukan proses-proses replikasi ya, inovasi apa yang dibuat oleh mereka bisa kita replikasi di tempat kita, lalu kita modifikasi menjadi lebih baik. Nah, di pihak lain di masalah kolaborasi dan sinergitas ini menjadi kata yang sangat bagus sekali karena potensi-potensi yang ada di masing-masing lembaga diklat itu bisa saling menutupi ya, bisa lebih ada transfer of knowledge, transfer of experience gitu. Sehingga ini bisa lebih cepat, akselerasi perubahan itu bisa kita dorong lebih cepat lagi gitu dengan cara seperti itu. Dan kemudian fakta-fakta empirisnya juga membuktikan bahwa bersama-sama itu kita lebih bagus gitu. Dan menjalankan semua pemerintahan ini bahkan Bapak Presiden sendiri sudah di awal-awal pemerintahan itu beliau sudah menegaskan bahwa mari kita menghilangkan itu ego-ego sektoral ya. Artinya apa? Bahwa kita ini tidak perlu lagi ada sektoral, itu tetap ada karena itu hanya membagi tugas pemerintahan, tetapi kita harus berkolaborasi karena kemampuan-kemampuan sumber daya terbaik yang kita bisa gunakan itu belum tentu ada di dalam organisasi kita, sehingga ini bisa saling menutupi gitu. Di situ sebenarnya kata kuncinya, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan seperti sekarang ini. Mengerjakan sendiri itu sudah ketinggalan gitu ya. Nah, kalau bersama-sama malah lebih bagus gitu. Kata kunci dari kolaborasi saling melengkapi, saling mendukung dan saling menguatkan dengan lembaga lain. Nah, kelanjutan dari kolaborasi adalah bagaimana mengembangkan kompetensi secara inklusif, secara merata, tidak fokus kepada salah satu segmentasi tertentu. Kira-kira seperti apa kiatnya agar pengembangan kompetensi bisa dilakukan secara inklusif, Pak? Jadi gini Mas Ari, sekarang ini pengembangan kompetensi itu adalah sebuah upaya untuk memposisikan manusia itu sebagai aset penting organisasi. Jadi human capital. Nah, kita tahu bahwa apapun yang kita bangun itu pondasinya selalu ada pada sumber daya manusia. Sehingga kalau kita tidak melihat manusia itu sebagai sebuah potensi, sebagai aset penting, itu berbahaya gitu. Kalau kita hanya memikirkan sesuatu yang fisik tanpa mempedulikan manusianya, itu sangat berbahaya. Nah, berkaitan dengan itu, maka salah satu cara untuk merawat sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu melalui pengembangan kompetensi. Itu adalah salah satu cara kita untuk terus merawat, kita maintenance gitu ya, kita kemudian kita lihat apa kecenderungan pengembangannya ke depan ya. Sehingga ini menjadi hal yang biasa saja gitu ya, tetapi harus menjadi concern bagi semua pemimpin bahwa mereka harus punya kepedulian, mereka sudah harus punya strategi, mereka sudah harus punya kebijakan yang ada keberpihakannya
pada upaya-upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, sehingga manusia itu benar-benar menjadi aset penting bagi organisasi. Karena negeri kita ini kan punya cita-cita seperti negara lain juga. Kita ingin menjadikan misalnya tahun 2024 world class government, world class birokrasi, pemerintahan yang berkelas dunia. Bagaimana mau menciptakan pemerintahan berkelas dunia kalau birokrasi itu tidak diisi oleh manusia-manusia yang menjadi sumber daya, gitu, sumber daya bagi organisasi, menjadi aset penting organisasi. Nah, pada konteks itulah maka program pengembangan kompetensi itu menjadi sesuatu yang harus ada, ya, inklusif di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Pengembangan kompetensi dilakukan secara inklusif, merata. Ya, betul. Pengembangan kompetensi ada kompetensi manajerial, kepemimpinan, teknis, dan sosial kultural, fungsional, dan terakhir sosial kultural. Nah, yang terakhir Pak Taufik, kompetensi sosial kultural. Ini harus grounded ke kearifan lokal. Betul. Dan ini menurut saya masih sedikit yang memanfaatkan itu. Fokus kompetensinya masih di 3 tadi. Kira-kira seperti apa kiatnya supaya kompetensi sosial kultural yang berbasis kearifan lokal itu bisa memiliki porsi yang inklusif, merata dengan yang lain. Monggo Pak. Jadi gini Mas Ari, kompetensi sosial kultural itu kalau berdasarkan di undang-undang ya, dengan peraturan pemerintah adalah sebuah kemampuan untuk hidup di alam keberagaman, di alam kemajemukan. Jadi kita ini multi-culture, multi-religion, multi-expression. Jadi kita terdiri dari 17.000 pulau ya, 540 lebih kabupaten kota, 34 provinsi, 74.000 lebih desa ya, dan 600 lebih ethnonation ya ada di Indonesia. Bayangkan dengan keanekaragaman ini ya, itu kita bisa hidup berdampingan secara damai. Sedangkan prasyarat untuk membangun itu harus ada kedamaian yang menjadi prasyarat utama. Kalau tidak ada kedamaian dan kita terpecah belah, itu berbahaya sekali. Nah, pada konteks inilah maka kita ini harus punya sebuah kesadaran bahwa kearifan lokal itu ya, cara kita memandang kemajemukan dengan kearifan lokal yang ada itu menjadi hal yang sangat penting. Karena dari situ kita bisa sama-sama menyadari bahwa sesuatu yang ada di depan ini, bahwa kita berbeda-beda tetapi dengan Pancasila, dengan kebinekaan yang luar biasa, dengan kesadaran untuk hidup dalam kemajemukan itu, maka kearifan lokal itu akan memperkuat kita, memperkaya kita. Ya, karena faktanya Indonesia seperti itu. Lebih dari 600 etnonesia itu hasil penelitian dari Universitas Indonesia ya, di materinya yang kita pernah dapatkan, sehingga di sana kelihatan bahwa negeri kita ini memang indah, luar biasa ya, indah sekali dengan kedamaian, dengan kesadaran untuk berada di alam kemajemukan itu. Terima kasih. Demikian dialog bersama Bapak Dr. Andi Taufik, BPSDM Jawa Timur dan BPSDM seluruh Indonesia. Di era sekarang yang diperlukan adalah transformasi produk pembelajaran. Ya, betul. Yang lebih smart dan lebih enak dilihat. Dan Jawa Timur sudah memulai dengan produk tadi. Ya. Kata kunci yang kedua, BPSDM dalam menghadapi era sekarang harus mampu berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Ya. Saling melengkapi, saling memperkuat, sehingga outcome-nya dalam pengembangan kompetensi juga akan lebih mudah dicapai. Dan yang ketiga, tidak saja pengembangan kompetensi dilakukan, tapi juga inklusif, merata semua. Terutama yang terakhir, yaitu tentang mengangkat tema-tema kearifan lokal, kompetensi sosial kultural. Demikian Pak Taufik, terima kasih. Saudara Mas Ari, BPSDM Jawa Timur. Ya, sukses selalu. Sehat. Jawa Timur keren, cetar gitu. Sampai ketemu di dialog berikutnya. Pesan kami tetap: 1. Pakai masker, jaga protokol kesehatan, kurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Salam sehat.
berinovasi untuk negeri. Sampai ketemu. Terima kasih.